beriman, sebuah kepastian datangnya hari kiamat. Pada saat itu, kehidupan di bumi akan berakhir dan semua makhluk akan binasa. Datangnya hari kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 2. Namun sebelum hari akhir itu datang, ada tanda-tanda yang diberikan. Lalu tanda-tanda apa? Ini dia ulasannya. Banyak terjadi pembunuhan. Banyaknya pembunuhan yang terjadi ternyata adalah salah satu tanda kiamat. Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haraj adalah pembunuhan. Hadits riwayat Muslim. Ilmu lenyap dari bumi. Ketika kiamat akan terjadi, ilmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang akan banyak yang tersesat dan buta akan kebenaran. Kematian ulama adalah penanda bahwa ilmu menghilang. Ulama yang dijadikan sebagai guru pada akhirnya hidupnya akan berakhir cepat atau lambat. Dalam kitab Asy-Syahid dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah tidak mencabut ilmu dari hati manusia dengan mengangkatnya ke langit, tapi ia mencabut ilmu melalui kematian ulama. Hingga ketika tidak lagi ada seorang alim pun, orang-orang mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mereka kemudian ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka pun tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Disia-siakannya amanah. Tersandung kasus korupsi, suap, dan skandal lain adalah bukti bahwa pemimpin sudah menyanyiakan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Orang-orang yang diberi amanah bukanlah orang-orang yang memiliki kompetensi. Jika hal ini terjadi, inilah tanda kiamat. Hal ini sudah dijelaskan lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. Berkata sebagian yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar yang ditanyakan. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat? Berkata lelaki Badui itu, saya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Bertanya, bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Berlubang. Jika gunung-gunung di Mekah sudah berlubang, waspadalah kita. Kiamat akan segera datang. Gunung-gunung di Mekah kini sudah berlubang. Terbukti dengan adanya terowongan yang ada di sana. Saking banyaknya terowongan di Mekah sehingga kota ini dijuluki sebagai kota terowongan. Tahun 2011 Mekah sudah punya terowongan sebanyak 55. Ada terowongan untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la ibnu Atah dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibnu Amr. Lalu beliau berkata, bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih menumpuk? Mereka menjawab, oleh kita yang beragama Islam? Beliau menjawab, benar, kalian yang beragama Islam. Seseorang bertanya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Berlomba bangun masjid mewah. Lihatlah, masjid-masjid sekarang dibangun besar dan mewah, namun hanya sedikit yang menjadi jamaahnya.
Orang-orang lebih suka mengunjungi tempat perbelanjaan seperti mall. Jika orang-orang sudah berlomba dalam membangun masjid mewah, itu adalah salah satu tanda kiamat. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Gempa bumi. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Di Indonesia, gempa sudah beberapa kali terjadi, seperti di Palu. Bahkan, BMKG mencatat ada 673 gempa yang terjadi selama Agustus 2019. Maraknya terjadi gempa merupakan salah satu tanda kiamat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyaknya terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Bertebaran fitnah dan berita bohong. Fitnah dan kabar bohong adalah hal yang menjadi tanda kiamat. Berita bohong atau biasa disebut hoax digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hati-hatilah terhadap berita bohong karena itu adalah salah satu tanda kiamat. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan muncul para pendusta. Waspadalah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada manusia bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah dibangunnya banyak bangunan tinggi yang melebihi tinggi gunung. Saat di zaman Nabi, Mekah masih tandus. Tak terbayang akan banyak bangunan tinggi menjulang. Namun saat ini sudah berdiri Mekah Royal Clock Hotel Tower yang memiliki ketinggian 601 meter. Bangunan ini adalah bangunan jam terbesar di dunia dan menjadi bangunan tertinggi kedua setelah Burj Khalifa di Dubai. Mengenai hal ini, Nabi pernah didatangi Jibril dan bertanya beberapa hal, termasuk tanda kiamat. Beliau menjawab, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Musnad Ahmad. Berdekatan. Tanda kiamat lain yang disebutkan dalam hadis adalah pasar-pasar berdekatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah, malapetaka bermunculan, kebohongan merajalela, dan pasar-pasar menjadi saling berdekatan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut adalah semakin dekatnya waktu tempuh antar wilayah atau antar kota karena kecanggihan teknologi. Pasar dikatakan berdekatan bisa dilihat dari 3 faktor, yaitu fluktuasi harga yang diketahui secara cepat. Kedua, perjalanan dari pasar yang satu dengan yang lain dapat ditempuh dengan cepat. Dan ketiga, perbedaan harga komoditas tak terlalu jauh. Munculnya kaum Khawarij. Sahabat beriman, salah satu tanda akan datangnya kiamat adalah munculnya fitnah dari berbagai sisi. Salah satunya dari kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah orang yang luar biasa ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan bacaan Al-Qur'annya. Sayangnya, kaum ini suka mengafirkan para muslim yang melakukan dosa besar, seperti berbohong dan berzina. Kaum ini juga menyatakan keluar dari pemerintahan yang dipimpin oleh orang muslim. Kemunculan kaum Khawarij sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh, dan mereka mengatakan sesuatu dari firman ogorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kami jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, itulah beberapa tanda kiamat yang sudah nampak di depan mata.
berakhirnya kehidupan di bumi memang masih menjadi misteri dan akan selalu diperbincangkan. Tak ada yang tahu pasti kedatangan hari akhir ini, namun Rasulullah sudah memberitahu